Tunggu bentar. Bentar, satu pesan lagi, satu pesan lagi. Wawancara kan ya. Udah lepas dulu. Wawancara lagi. Wawancara dulu ya. Ya. Ya, nggak apa-apa, ini pegang aja. Nggak apa-apa. Taruh dulu, mengambil mic dulu, maaf. Ya. Oh, pegang. Mana beli apa, Mas? Satu lagi ya. Jadi syuting wartawan dikit dulu apa? Saya aja Pak, nggak ada. Oh. Cek audio. Saya gosok dulu tah. Ya. Ya. Soalnya ada kenceng ya, Pak. Pak bisa dijelaskan nggak terkait pendampingan terhadap Pak Suharsono ini? Ya, jadi mulai hari ini tanggal 27 Mei 2024 kami bertiga, saya Tony ya, kemudian Pak Jayani, kemudian Pak Imanullah ya, itu resmi ditunjuk ya, atau resmi mendampingi Pak Suharsono alias Bondol sebagai kuasa hukumnya ya. Nah, penunjukan atau pendampingan Pak Suharsono sebagai kuasa hukum ini ya, mengingat Pak Suharsono menyampaikan ke saya bahwa setelah menyampaikan kesaksiannya di beberapa media, Pak Suharsono ini banyak yang menelpon, begitu ya? Banyak yang menelpon sehingga ya, Pak Suharsono ini merasa seperti ada yang meneror ya. Oleh karenanya Pak Suharsono meminta perlindungan. Nah, perlindungan awal ini Pak Suharsono menghubungi saya dan kami sebagai kuasa hukum ya bertiga ini akan melindungi secara hukum Pak Suharsono agar Pak Suharsono tetap menyampaikan apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, ia alami sendiri sebagai saksi yang memang melihat kejadian, melihat Peggy Setiawan saat kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016 berada di Bandung, ia agar menyampaikannya secara nyaman kalau ada kuasa hukumnya. Ini menjawab dari seluruh netizen juga ya, bahwa Pak Suharsono ini memang harus dilindungi secara hukum. Udah ada intimidasi Pak kepada Pak Suharsono? Nomor-nomor misterius atau seperti apa? Ya, nomor-nomor silakan. Nomor-nomor tidak dikenal ya, yang ini ya. Kenal. Ada ya? Ada. Ya. Ada Jadi yang intimidasi fisik nggak Pak? Enggak, belum. Belum ada, tapi udah ada banyak nomor. Iya, banyak yang nelpon gitu. Sempat Tapi saya Bapak. nggak diangkat-angkat. Oh, tidak ya. Akan mengajukan perlindungan saksi ke LPSK seperti itu Pak nanti? Ya, nanti kami lihat ya, sepanjang masih bisa kami tangani, masih bisa kami lindungi ya, maka cukup ya. Akan tetapi nanti kalau memang dalam perkembangannya meskipun tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kalau secara prosedur untuk bisa ke persidangan agar Pak Suharno itu bisa bersaksi dengan nyaman, kalau memang harus ke LPSK, ya kami ke LPSK minta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tapi berarti yakin akan terus memberikan saksinya Pak, kesaksiannya? Terhadap. Ya, tanya langsung sama orangnya, yakin? Yakin. Siap ya? Siap. Ya, karena demi untuk mengungkap kebenaran ya. Benar, iya. Keadilan. Keadilan. Ya. Pikir Pak bukti apa saja yang sudah dimiliki dari kuasa hukum mungkin selain pernyataan seperti itu Pak? Apa saja mungkin sudah dipegang kuasa hukum? Ya, tadi bukti-bukti yang memang alat bukti lain ya, atau ada keterangan nanti saksi lain ya, yang selain Pak Suharsono itu ada orang lain yang memang melihat, mengalami ya, mengalami sendiri, mengetahui sendiri bahwa memang
Peggy Setiawan itu memang berada di sana seperti yang tadi disebutkan ya, yaitu Pak Parman, Pak Rudi ya, kemudian Robi dan Ibnu ya. Mereka sudah pasti akan bersedia menjadi saksi seperti itu, Pak? Ya, bersedia. Saya sudah menemui beberapa orang yang tadi disebutkan itu, mereka juga bersedia. Selain itu Pak, ada bukti lain selain dari saksi? Ya, selain dari saksi, kami masih komunikasi dengan Pak Agus. Jadi Pak Agus ini adalah pemilik rumah yang memberikan pekerjaan pemborongan kepada Pak Rudi, bapaknya Peggy, pada tahun 2016. Ya, ia yang menggunakan jasanya Pak Rudi. Pak Rudi kemudian mempekerjakan Pak Bondol, Peggy Setiawan, dan banyak, kurang lebih 8 orang. Ya, 8 orang. Nah, kemudian Pak Agus ini sudah saya tanya mengenai dokumen-dokumen. Mulai dari dokumen barangkali ada foto, nah kemudian ada pembayaran gaji, kan? Nah, pembayaran gaji kan biasanya ada nama-namanya, nama-nama pekerjanya kan. Nah, ini kami lagi komunikasi karena memang lama ya. Beliau juga belum tahu karena bapaknya itu meninggal, Pak Acehnya. Nah, dia ini anaknya. Jadi nanti akan komunikasi lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen atau alat bukti lainnya itu. Barang bukti lainnya itu. Siap jadi saksi, Bang Doni, Pak Agus. Pak Agus itu siap pasti, karena tadi saya komunikasi dengan Pak Agus itu kemarin lusa ya, kemarin nggak katanya sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polda. Penyidik Polda datang ke rumahnya. Pak Agus tuh? Iya, dan disampaikan sama Pak Agus bahwa memang 2016 dia ingat ibunya meninggal, orang tuanya meninggal itu di tanggal 13 Agustus 2013 itu 2016, rumah itu sudah berjalan. 2016 maksudnya. 2016, maaf. 2016 itu rumah itu sudah berjalan ya, pembangunan rumah ya. Nah, jadi dia ingat itu 1 Agustus 2016. Nah, jadi dia ingatkan, kalau mengingat 8 tahun lalu itu kan susah, tetapi kalau ada momen-momen yang dia ingat ya, bisa dikenang, itu kan gampang kan gitu. Nah, kemudian kata penyidiknya kan ditanya lagi, siapa yang kerja kan? Nah, dia ingat Robi, ada 8 orang. Dia ingat Robi itu adalah adiknya Peggy. Nah, lalu Peggy kerja nggak? Nah, dia ingat-ingat. Lalu kata dia, penyidik menunjukkan ini foto Peggy, dan ingat memang kenal sama melihat bahwa itu foto Peggy. Nah, berarti kan benar itu yang tadi Pak Agus ya sampaikan, bercerita ke saya. Jadi artinya karena sudah dimintai keterangan oleh penyidik, tentunya Pak Agus juga ya untuk mengungkap kebenaran ini ya mau nggak mau harus siap kan untuk menambah sebagai saksi orang yang memang mengetahui ya bahwa pada saat kejadian 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung. Tapi kenapa Pak setelah dimintain keterangan di sana, Peggy masih tetap ditangkap? Nah, itu kewenangan penyidik ya. Makanya dalam menetapkan tersangka itu memang prosedur-prosedur ya memang harus ditempuh ya. Tapi ya saya nggak tahu, penyidik mungkin punya alat bukti lain atau punya keyakinan ya bahwa memang Peggy harus ditetapkan tersangka, ya saya nggak tahu. Tetapi ya inilah faktanya kan, bahwa Pak Bondol ini mengetahui saat kejadian Peggy berada di sana. Tapi hingga saat ini masih yakin salah tangkap? Ya, kalau saya ya sebagai kuasa hukumnya Pak saksi ya, kapasitas saksi ya, saya kapasitasnya ini siap untuk dimintai keterangan ya dimanapun, dimintai keterangan dimanapun, mau di penyidik, mau di penyidikan, mau di persidangan, siap. Nah, saya saya secara kuasa hukum masih belum bisa mengomentari ini salah tangkap atau tidak. Tetapi mungkin yang lebih pas Pak Bondolnya sendiri, silakan. Salah tangkap. Kenapa Pak? Karena Peggy masih ada di Bandung, saya pulang tuh. Berarti yakin banget ya? Yakin. Yakin nggak ada sangkut paut sama Peggy? Enggak ada. Pasti Peggy itu bebas. Nah, kalau yang bersangkutannya langsung kan enak ya. Kalau saya kuasa hukum. Siap, terima kasih Pak Suarso. Oke. 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 Sama sama RTV. Enggak apa-apa, ini kan masih live. Mas Jai, barangkali ada yang mau disampaikan? Bapak, ini masih ada. Terima kasih barangkali kepada rekan-rekan media
mohon dipertanyakan apakah Mas Bondol ini masih ada kaitan saudara dengan si Peggy atau enggak, itu aja. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada ya sudah yakin Ya, itu. memang ya kan? tidak ada ya, tidak ada ya, Pak Bondol ya, tidak ada kan? Akan kerja aja. Iya. Akan kerja aja ya. Ya, jadi kami bertiga ini, Pak Iman, remonya kan? Jadi kami bertiga ini ya menjadi kuasa hukum Pak Bondol ini agar Pak Bondol merasa tenang, merasa Aman. nyaman, ya, Aman, aman, ya, agar dia menyampaikan apa yang ia lihat sendiri, dia dengar sendiri, dia alami sendiri, ya, sebagai saksi, ya, apabila nanti di persidangan itu dibutuhkan, dan bukan hanya di persidangan, ya, misalnya di penyidikan juga barangkali diperlukan, ya, setelah penasihat hukum dari tersangka komunikasi dengan penyidik, kemudian diperlukan Pak Bondol akan kami dampingi nanti di Polda, Poldanya ya. agar dia merasa Aman, tidak ada teror. Sudah ada komunikasi dengan ini, Bang, pengacara Peggy, Bang, terkait saksi Bondol ini. ya sudah, ya, jadi kami sudah komunikasi, ya, dengan pengacara Peggy Setiawan. Pada intinya kapanpun dibutuhkan Pak Suharsono ini siap, Siap. ya, untuk menyampaikan apa yang ia ketahui. Oke, ya, Oke. ya. Ya, terima kasih. Ini untuk para netizen, ya, saya sudah memenuhi keinginan para netizen, ya, termasuk karena Pak Suharsono-nya juga ingin didampingi, ya. Nah, jadi saya bertiga, ya, sama Pak Jayani, Pak Imanullah itu resmi menjadi kuasa hukum Pak Bondol Bondol. selaku Ya. saksi ya. selaku saksi. Oke.